Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara, sidang Jumat yang saya hormati, saya kepada diri saya dan saya juga menghimbau kita sesuai dengan rukun khutbah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita sampaikan dalam salah satu rukun khutbah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Merupakan wasiat takwa, kita semuanya meningkatkan ketakwaan ini, kegunaannya untuk kita. Ketakwaan ini sangat berarti, menjadi syarat mendapatkan janji Allah kebahagiaan di akhirat, bahkan mulai dari dunia. Itu pula lah yang kita jadikan pula salah satu rukun khutbah ini, ialah mengulang firman Allah surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ayat ini kita ulang kembali sehubungan 2 minggu atau 2 pekan ke depan kita mengakhiri tahun 2023 yang penuh dinamika ini. Ada kebaikan yang sudah banyak kita buat, tapi juga seiring itu ada kelalaian yang kita miliki untuk merebut kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, kita semua tanpa kecuali dipanggil, hendaklah tingkatkan takwa kepada Allah. Itu Al-Hasyr ayat 18, meningkatkan ketakwaan. Setiap kali Allah ingin menetapkan dan memberikan kasih sayangnya kepada kita, seruan pertama, tingkatkan takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, ini yang sangat penting sekali selain ketakwaan ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pandanglah, tiliklah, analisalah perbuatanmu yang sudah lalu, programkanlah yang terbaik untuk yang akan datang. Lighad, untuk besok. Besok ini luas sekali, bisa dalam mengisi kehidupan selanjutnya, dan bisa ya selanjutnya setelah kita dihadapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, berpulang ke rahmatullah. Oleh karena itu ayat ini sangat mendasar, apalagi apabila dibaca menjelang berakhirnya tahun ini, seperti juga berakhirnya tahun-tahun sebelumnya. Karena banyak ditemukan kelalaian umat. Kalau disebut kelalaian kita, bisa juga di antara kita ada yang lalai menyambut tahun baru, bahkan menyambut
hari raya saudara kita Kristiani, mereka biasa-biasa saja nyambutnya, peningkatan takwanya kepada Tuhannya sesuai dengan keyakinannya. Tapi kadang-kadang kita ikut latah. Kita pula lagi yang paling banyak program Natalan, program tahun baru. Jujur ya, diri kita pasti bertanya, bahkan diminta bertanya pada diri, termasuk yang mempersiapkan dirikah aku dalam peralihan tahun ini. Sesungguhnya boleh-boleh saja persiapkanlah diri. Persiapan diri itu introspeksi. Introspeksinya ialah yang hari-hari yang sudah kita lalui telah kita isi dengan peningkatan takwa. Apa belum? Sekarang itu tadi 15 hari ke depan, lebih kurang 2 pekan ke depan, berakhir 2023. Pertanyaan pertama dari segi ketakwaan, 365 hari 2023 berapa tahajudku? Nah, itu tanyalah. Khatib, keluarga khatib sudah selalu dipesan, insyaallah, alhamdulillah ya. Kita semua pengurus masjid raya, jamaah masjid raya, imam khatibnya, cendekiawannya, ulamanya, semua tanpa kecuali, termasuk kita seluruhnya, tanya itu, berapa tahajud kita? Ada tiap malam atau enggak? Karena amalan terbaik itu kan itu tahajud. Sholat sunat yang paling tinggi nilai tahajud itu. Selain tentunya tarawih dengan niat ikhlas, sholat Idul Adha dan Idul Fitri, itu sholat sunat yang tinggi-tinggi nilainya. Tapi karena tinggi nilainya itu, banyak orang menganggapan kalau sudah sholat Idul Fitri, Idul Adha mencukupi keislamannya. Tidak sama sekali. Malah ini ditantang ini nanti di yaumil akhir. Kok ya muslim hanya Idul Fitri, Idul Adha, tahajud enggak ada, duha lagi. Pertanyaan berikutnya kita ini, ada peningkatan duha atau tidak? Ini yang berlalu itu kita cek. Untuk selanjutnya menanamkan yang lebih banyak lagi di hari esok, di tahun baru itu. Nah, tapi latah kita itu tahun baru melebihi orang Kristiani nyambutnya. Tidak ada suruhan itu. Kita banyak di antara kita yang siap-siap dengan program perjalanan, rencana. Aduh, nggak perlu. Apalagi perencanaan bakar ini, bakar itu. Maksudnya kuliner, bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan. Berjaga-jaga menyambut jam 2.00 itu. Nggak ada itu. Percuma. Kalau niatnya sebatas hanya itu, ya barangkali tidak ada dosa. Tapi kalau diisi lagi dengan berlong nights, bahasa lainnya ya menyambut new dan meninggalkan old. Jadi bermalam all new and old and new, tahun baru. Keliru. Percuma syahadat yang kita baca itu. Pertanggungjawaban kita kelak tidak ada soal ini. Dan kalau melampaui batas tahun baru ini, dicatat kita sebagai orang-orang yang engkar sebenarnya. Yang orang engkar itu pengertian dari kafir itu. Apalagi ucapan. Lebih kurang sepekan atau 10 hari ke depan ucapan. Hanya ucapan selamat Natal katanya, tidak apa-apalah. Jangan lupa harus jeli pikiran, harus mantapkan ilmu. Buat saudara-saudara kita, selamat Natal itu selamat lahirnya penebus dosa dan Tuhan kita, kata. Nah, ini yang latah itu tadi di antara kita. Boleh memang alasan kita mengucapkan selamat karena rasa toleransi, bagus juga, tapi bukan dengan itu. Saya pastikan keyakinan saudara kita hargai, kita hormati. Keyakinannya itu lahirnya penyelamat, pengampun dosa, juru selamat,
Di kita, keyakinan kita, juru selamat itu kita sendiri meningkatkan takwa kepada Allah, menghitung hari-hari yang lalu soal ketaatan dan ketakwaan kita, soal hablum minallah, hablum minan nas kita, soal rasa peduli kepada tetangga dan orang lain, atasan kepada bawahannya dihargainya, bawahan kepada atasannya menghormati dan mendisiplinkan diri dan meningkatkan tanggung jawab dalam kerjanya. Itu untuk mendapatkan tebusan dosa itu begitu. Suami bertanggung jawab dalam rumah tangganya, harmonisasi kehidupan rumah tangga, tanggung jawab suami. Meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kesehatan, meningkatkan pendidikan, tanggung jawab suami. Ini ada suami kalau sudah istrinya bekerja, enak-enak saja lagi. Tidak benar itu. Istri yang punya karir, punya pekerjaan tetap, sesungguhnya hasilnya dia itu untuk dia, untuk penyelenggaraan RAPB, rencana pendapatan belanja rumah tangga mereka, hasil jerih payah si suaminya, bahwa istrinya rela pendapatan dan hasil kerjanya untuk kepentingan keluarga, tidak apa-apa. Tapi ada celaan kepada suami hanya mengharapkan entry point dari pendapatan istrinya. Itu keliru, itu tidak peningkatan ketakwaan itu. Ini tidak kaji baru, ini kajian Al-Quran, tanggung jawab suami. Nah, hari esok harus lebih baik. Ya takwanya, ya peningkatan pendidikan untuk anak. Kalau anaknya sudah pada kelar pendidikannya, lihat anak tetangga, terutama anak saudaranya yang mungkin berbeda tempat tinggal dengan, tapi ada saudara, hubungan saudara. Anak saudaranya itu pintar, ia harus ikut memperhatikan anak saudara yang pintar itu supaya lanjut sekolahnya. Ini begitu ia bantu anak saudaranya yang kurang mampu untuk sekolah, disekolahkannya, dibantunya seperlunya sarana dan usaha kesekolahan anak saudaranya. Hari saat itu juga tidak terlambat, namanya sudah diantar ke sorga oleh malaikat rahmat. Coba sekarang ini banyak orang untuk urusan dia dan keluarganya, alhamdulillah aman katanya. Sekolah tinggi, jabatan lumayan, dengan tetangga tidak tegur sapa. Nah, ada itu, tidak ada ketakwaan buat orang seperti ini. Ini yang kita baca di peralihan tahun ini sebenarnya. Jangan coba-coba ikut latah berjaga-jaga menunggu jam 0, tidak ada gunanya itu. Apalagi keluar kota, menghabisi dana, menghabisi anggaran, energi, kalau kegunaannya tidak bermanfaat. Alasan kan refreshing. Tidak keluar kota refreshing, ke masjid raya, ke pengajian, membantu rumah tahfiz, membantu madrasah yang memang pembiayaannya, uang masuk uang keluarnya seret. Bantu itu, selidiki itu di mana, mengantarkan nama bapak, nama saudara, nama kita ke surga. Ada sebuah hadis kita baca, ya tidak usah pertentangkan ini hadis hasan, hadis apa, yang penting ada hadis. Ulama banyak membacanya. Yang paling bagus hadisnya kan mutawatir, mutafakun alaih. Ini bunyinya, man kana yaumuhu misla amsi maghbun. Siapa-siapa yang hari ini keadaan hidupnya, ketakwaannya, keulitannya bekerja, rasa tanggung jawabnya, hubungan harmonisasi di rumah tangga, hari ini sama dengan kemarin. Ini hari ini sama dengan kemarin, maknanya minggu ini sama dengan minggu kemarin, bulan ini sama dengan kemarin, 5 tahun terakhir ini sama dengan 5 tahun yang lalu. Bisa-bisa dikaitkan dengan politik juga tidak apa-apa.
Kalau sama saja, tidak ada perubahan, maghbun. Mahwal maghbun. Orangnya rugi. Banyak yang rugi itu. Tidak tahu dia rugi, ikut nyambut tahun baru lagi. Kan kelirunya di sini. Sudah rugi dia setahun ini, nyambut lagi dengan kerugian-kerugian lainnya. Masya Allah. Yang kedua, man kana yaumuhu khairun min amsi. Khair min amsi. Fahuwa robihun. Siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, 5 tahun terakhir ini, bahkan 10 tahun terakhir ini, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, lebih baik dari periode-periode sebelumnya, begitu kira-kira. Ini orang yang beruntung. Tapi nampaknya keuntungan ini masih jauh. Maka ada yang ketiga, man kana yaumuhu sarrun min amsi. Sarrun itu lawan dari khair. Keburukannya yang banyak, kemerosotan akhlaknya, kemerosotan keimanan, ketakwaannya, penghormatan kepada pemimpin dan ulama sangat kurang. Bahkan ada ulama dicurigai. Ini tidak benar ini. Mal'unun, fahuwa mal'un. Yang ketiga ini dilaknat oleh Allah. Laknat itu banyak macam. Kalau di khutbah kesempatan ini kita baca terlalu panjang itu makna apa yang laknat itu. Mulai dari kekosongan jiwa, kehampaan, sampai kepada masih kekosongan jiwa, kehampaan iman. Dia memperoleh target yang ia targetkan dalam bekerja, pangkat jabatan, tapi ia tidak merasa puas dengan yang ia dapatkan itu. Ini laknat juga ini. Yang nyata-nyata laknat itu azab akibat ya banjir bandang barangkali. Bagi petani ini sangat azab. Atau ibu bapak berhasil tapi anak perangainya, Masya Allah, menyusahkan. Ada penerimaan karyawan di mana saja instansinya, mau ada bantuan orang dalam, membayar lagi. Puluhan tahun ia mendapat rezeki dari pekerjaannya itu. Tiap bulan ia dapatkan rezeki. Ia tanda tangani struktur penerimaan itu. Apa yang terjadi buat keluarganya? Ternyata tidak jadi rahmat, tidak membahagiakan, menjadi siksa. Ada anaknya bodoh di sekolahnya, ada anaknya autis. Ini sekarang orang kan bicara stunting, bicara macam-macam soal anak. Mulai dari kandungan yang halal berikan. Tidak soal gizi ini itu duluan, yang halalnya, halalan thayyiban. Ini bapak-bapak dan saudara, dari penjabaran surat Al-Hasyr ayat 18, ketika kita mau mengakhiri tahun old ya, tahun tua 2023 akan masuk di tahun baru. Yang pasti tidak usahlah lata. Apalagi ucapan-ucapan tadi, karena sama berbangsa. Orang itu keyakinannya memang selamat lahir, yang menjuru selamatnya, menebus dosanya dan Tuhannya. Kita ikut latah menyebutkan itu. Keliru. Otaknya tidak jalan kepada apa yang dikajinya, yang diwiritinya, yang didengarnya dari petuah-petuah dari guru-guru kita, para ustaz kita, ulama-ulama kita. Ini kita perhatikan. Memang masih 2 pekan ke depan, tapi persiapannya dari sekarang. Hati kita yang kita siapkan, introspeksinya yang penting dari 3 komponen tadi. Semoga Allah meridhoi, memberkahi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Hmm.